Buat kalian IPO Hunter, sekarang mungkin saatnya kamu ambil posisi. Karena banyak perusahaan yang akan IPO dalam waktu yang bersamaan. Tapi pertanyaannya, sahamnya beneran layak dibeli atau cuma rame doang? Yuk kita bahas mana yang kira-kira potensial. Halo kawan Visto, memasuki awal Juli 2025, kita disambut dengan banyak saham yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Atau yang dikenal dengan istilah Initial Public Offering atau IPO. Gak tanggung-tanggung, 8 saham rencananya akan IPO pada pekan depan. Dan kita sebagai investor sudah bisa ikut beli sahamnya di masa penawaran atau offering date pada pekan ini. Tapi, apakah kita sebagai investor retail harus ikut semua sahamnya? Sini, gue jelasin hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum ikut beli saham IPO. Yang pertama, cari tahu tujuan IPO-nya untuk apa. Idealnya sih dana IPO digunakan untuk kepentingan operasional hingga ekspansi bisnis, bukan untuk bayar hutang. Kedua, siapa sih orang di balik perusahaan tersebut? Hal ini penting buat apa? Supaya kita bisa cross-check track record dari ownernya dalam memimpin perusahaan. Ketiga, cek valuasinya apakah masih murah atau tidak. Salah satunya dengan menggunakan price to earnings ratio atau PER. Maupun juga bisa menggunakan price to book value atau PBV. Lakukan dan bandingkan dengan PER industri. Apabila PER emiten yang akan IPO lebih rendah dibandingkan PER industri, ini bisa jadi indikasi bahwa saham tersebut cukup murah atau undervalued. Atau juga kita bisa bandingkan atau melihat dari rasio PBV apakah di bawah 1 atau tidak. Jika di bawah 1, hal ini mengindikasikan saham tersebut relatif murah. Jangan lupa, hitung dengan teliti ya. Nah, salah satu contoh saham yang akan IPO adalah PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA. CDIA sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur, yang berinvestasi dalam bisnis infrastruktur, termasuk energi, air, kepelabuhan dan penyimpanan, serta juga logistik. Emiten dari anak usaha PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA ini sangat erat kaitannya dengan Bapak Prajogo Pangestu atau PP. Dan secara track record, saham-saham yang berafiliasi dengan Pak PP memang cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan, tak sampai 1 tahun sejak listing di Bursa Efek Indonesia, seperti Brand dan juga Cuan, itu masing-masing naiknya sudah lebih dari 1000%, bahkan Cuan itu lebih dari 5000%. Sedikit info aja nih guys, menurut kata data, IPO CDIA diperkirakan akan oversubscribe hingga 100 kali. Dan tak hanya itu, investor yang mengikuti penjatahan terpusat atau pooling allotment juga cuma dapat sekitar 0,2% dari total pesanan yang diajukan. Artinya, kalau kamu pesan 10 juta rupiah, maka saham yang berhasil kamu peroleh itu hanya sejumlah 1 lot. Dan sisanya dikembalikan atau di-refund. Contoh lainnya adalah saham PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk atau COIN, yang merupakan satu-satunya bursa berjangka dan bursa aset kripto di Indonesia yang akhirnya go public. Perusahaan mengklaim 85% akan diberikan kepada perusahaan anak yaitu CFX dan 15%-nya untuk ICC. Penyertaan modal akan digunakan untuk modal kerja atau operational expenditure atas kegiatan operasional. Jika dilihat secara PBV, emiten koin punya rasio yang kurang dari 1 atau tepatnya kurang lebih 0,97. Dan bahkan jika dibandingkan dengan sektor finansial yang punya PBV di sekitar angka 2, PBV emiten koin masih lebih murah. Artinya, dapat disimpulkan koin relatif undervalue. Pada intinya, IPO saham memang jadi momen kita untuk bisa mendulang cuan, bahkan bisa arah berhari-hari. Tapi ingat, tidak ada yang pasti di market. Artinya, jangan lupa kawan Visto untuk lakukan take profit dan cepat tanggap apabila terjadi perubahan yang tidak sesuai ekspektasi di market. So, gimana? Udah mulai paham kan? Tulis tanggapan kalian soal IPO CDIA dan IPO Coin, termasuk saham-saham lainnya di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton video lainnya. Investasiku for better tomorrow. Bye-bye!